Hello, welcome back to my YouTube channel Last Paradise. Before you don't forget to subscribe, like, and share please, okay? Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua. Khususnya saya akan membahas tentang beberapa orang yang bertanya kepada saya. Kemarin saya buka Q&A khusus untuk 20k subscriber. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan apa yang saya jawab nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Oke, baik. Bagi teman-teman mungkin yang kenal saya melalui dari seminar internasional atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti ini. Ikatnya bukan hijrah karena siapa-siapa, tapi hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman. Atau kegiatan-kegiatan lainnya mungkin sudah kenal melalui hal tersebut. Mungkin sebagian ada yang belum kenal dengan saya, tapi saya juga tidak butuh untuk dikenal karena saya hanya ingin berkenal dengan teman-teman. Jika saya merasa bermanfaat, silakan diambil. Jika tidak merasa bermanfaat, silakan dibuang. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuka beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang kepribadian saya, atau beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja buka beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, baik. Di sini bertanya dari Salsabila. Ya, ini dari Salsabila. Ya. Dari Salsabila. Oke, pertanyaan pertama adalah dari Salsabila. Umur berapa sih, Kak? Nah, untuk teman-teman sekalian, saya kalau di akta kelahiran tercatat lahir pada tanggal 28 Februari 1997. Nah, tapi karena saya lahirnya bareng dengan saudara saya, sedangkan jarak antara saudara saya itu tidak begitu jauh ya, hanya jaraknya 1 bulan. Sedangkan saudara saya ini lebih duluan lahirnya daripada saya, sedangkan di akta lahir dia itu tahun 1998, sedangkan saya 97, padahal yang duluan lahir adalah saudara saya. Nah, oleh dari itu makanya saya tanyakan kepada orang tua. Ternyata ada kesalahan ketika di waktu masih kecil, masalah akta kelahiran. Waktu itu kata orang tua hanya menjawab saja, ibarat kata yang penting ada identitas, seperti itu ya. Maklum lah, namanya orang tua zaman dulu seperti itu ya. Tapi menurut saya itu tidak penting, mau 98 atau 97, yang penting teman-teman semua terus berkarya, berinovasi, dan bersinergi dalam belajar. Oke, baik. Kemudian adalah izin bertanya, apakah boleh jika konsultasi mengenai pembelajaran bahasa asing dengan Kak Suhardi? Of course, welcome, let's enjoy with me. Pastinya silahkan. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa internasional dengan saya, sebenarnya saya sih inginnya itu tetap ya di dalam belajar itu pas ada guru dan murid, tapi saya ingin membawa teman-teman itu agar tidak ada rasa batasan dengan saya. Maksudnya kita belajar itu lebih enjoy, lebih senang, dan lebih simple dan praktis. Jadi kita lebih seperti apa ya, sharing atau belajar bersama. Nah, jadi setiap kali ada orang yang belajar dengan saya tidak pernah ingin apa yang menjadi seperti disegani karena guru, tapi saya ingin biar belajar itu seperti saya anggap seperti teman, dan kita sharing bersama. Saya rasa mungkin itu lebih idealistis ya. Oke, kemudian Assalamualaikum Kak, bagaimana caranya kita optimis kalau kita sedang diuji? Kalau kita pasti akan sukses, kalau Allah itu sayang, makanya kita diuji. Makasih Kak. Oke, ini pertanyaan dari Famada. Bagaimana cara kita agar optimis? Bagaimana ya, setiap manusia pasti akan memiliki dimana masa untuk pesimis. Namun kita berusaha keras bagaimana caranya agar kita terus optimis. Nah, ini penting tuh adik-adik semua. Salah satu cara kita optimis adalah kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar yakin, tapi kita harus diiringi dengan sebuah
usaha ya. Jika kita hanya modal nekat, modal yakin tapi tanpa usaha yang keras, ya tidak akan juga tercipta hasil yang maksimal. Nah, agar optimis tersebut timbul di dalam diri kita, maka satu, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga emang harus kerjasama agar yang kita dapatkan itu hasilnya maksimal. Oke. Nah, itu dia caranya. Kemudian kalau kita pasti akan sukses. Kalau Allah itu sayang, makanya kita diuji. Of course, setiap manusia pasti akan diberi suatu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pasti setiap apa ujian yang diberikan kepada kita itu pasti akan ada hikmahnya. Jadi yang terbaik untuk kita adalah terus tetap optimis, terus mensyukuri apa yang kita terima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada yang nanya lagi di sini pertanyaannya, Kak, kapan nikahnya? Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya belum nikah karena kenapa? Karena saya masih fokus dengan karir, dengan masa depan. Kemudian ada sebagian teman-teman yang berpikiran, Kak, emang nikah itu menghambat masa depan? Tidak, karena menikah ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa depan. Jadi nikah ini adalah persoalan bukan kita udah muda atau tua, tapi adalah persoalan yang siap, bukan siapa yang sudah tua atau masih muda. Karena banyak yang masih muda sudah menikah, bahkan yang tua belum menikah, bahkan yang tua baru menikah, seperti itu. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kemudian, Kak, apa motivasi kakak dalam belajar? By the way, untuk motivasi belajar semangat itu adalah my favorite, yaitu kedua orang tua saya. Karena saya jujur bukan dari orang yang lahir dari anak guru atau anak kiai. Orang tua saya hanya lulusan SD ya, bisa dikatakan seperti itu. Oleh dari itu, saya pribadi bagaimana caranya saya tidak seperti orang tua saya, makanya saya harus belajar sungguh-sungguh, harus semangat maksimal, bahkan kalau bisa gali semua prestasi apa yang ada, kemudian tingkatkan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu dari semua pesan saya adalah terus berkarya, berinovasi, terus gali semua prestasi. Kalau bisa jadilah panutan atau contoh orang lain, jadilah orang yang berprestasi sehingga kita dihormati oleh orang lain. Nah, pesan saya untuk adik-adik semua, terus semangat dalam belajar, terus menuntut ilmu, jangan pernah lelah, jangan pernah pesimis, ingat harus optimis. Kemudian tidak hanya sekedar optimis, kita harus yakin dengan apa yang kita gapai. Kemudian ingat bahwasannya kita semua memiliki masa depan yang indah. Nah, sekarang tergantung bagaimana masa depan hal tersebut bisa kita raih atau bisa kita petik. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.